حاز كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة منها يا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة منها يا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أسرقت في أفق العلا وحوت بالأنوار كل ضلال يا بدرة منها يا كل كمالي هذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة منها يا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي وبك استنار الكون يا علم الهدى وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدرة منها يا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة منها يا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Om Tibia hari Iya. ini kita bisa di tengah-tengah Bapak Ibu luar biasa. Dan hari ini kita kembali lagi tentunya dalam Sarasehan Si Sibakul. Bakul. Boleh beri tepuk tangan untuk Sarasehan Sibakul. Iya. Kali ini kita ada di Kita hari ini ada di Pendopo Wanajaya, Gunung Cilik, Kalurahan Muntuk, Kabupaten Delingo. Kapanewan Delingo, Kabupaten Bantul. Iya. Oke. Gunungnya cilik tapi warganya gede-gede. Betul. Nah, di sini. Oh, semangatnya juga. Iya betul, gede semangatnya. Tapi kok dibilang Gunung Cilik, orang tadi saya muter aja setengah jam ya. Ya, karena muntuk kan kecil. Oh gitu, ya, masuk logika ya. Iya. Oke baik. Nah hari ini kita akan membahas banyak hal terkait dengan lepas dari pandemi apa yang mau dilakukan oleh teman-teman UMKM. Iya. Untuk itu tema kita adalah terkait dengan UMKM bangkit pasca COVID. Oh pas IT. Iya, Kayak pas orang ya. pepantun ya. Iya. Cakep gitu. Cakep gitu ya. Jadi bagaimana UMKM bangkit pasca COVID? Cakep. Ya. Makanya kita hadirkan juga ada 4 narasumber yang siap nanti berbincang dengan kita. Bapak Ibu nanti bisa ikut bercerita tentang usahanya selama ini. Kepengen majunya seperti apa, harapan kedepannya seperti apa. Kira-kira pemerintah butuh membantu apa? Nah ini silakan nanti bisa disampaikan. Ngatan ya? Betul, Vira. Oke. Ya. Baik, kita kan
perkenalkan satu persatu dan kita sapa narasumber yang pertama. Ini dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping saya persis ada Bapak Wisnu Harmawan SPMT. Beliau adalah Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Pak Wisnu. Pak Wisnu, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Pak Wisnu ini juga roadshow dari gunung ke gunung, Pak ya? Iya. Karena pas dengan tema kali ini. Kenapa? Wisnu itu ada Oh, ada artinya sesuai dengan tema. Wis itu wis wayahe kabeh padha gumegah. Wis. Nunututi apa sing dadi kekarepanmu. Wah. Oke. gitu. Ya. Iya. Sesuai tema ya. Sesuai temanya. Baik. Nah, di sebelah Pak Wisnu, nih beliau yang sering dicurhati panjenengan Bapak Ibu Iya. ya. Sering menerima juga masukan-masukan sampai akhirnya ketok palu wis pokoknya kita mau bantu dengan dana apapun gitu ya. Tapi tetap dirapatkan sama teman-teman di sana ya. Iya. Ada Bapak Suharwanto ST, beliau adalah anggota DPRD DIY fraksi PAN. Selamat datang Pak Wanto. Assalamualaikum Pak Harwanto. Ya, terima kasih sudah hadir Pak Harwanto. Ya, siapa yang nggak kenal beliau nih, Ibu-ibu pasti juga tahu ya. Beliau ini sebagai sosok lelaki sangat sempurna bagi saya. Wow, Gagah. kenapa? Ya, saya sebenarnya bermimpi bisa menjadi Pak Harwanto seperti Kok itu. gitu? Ya, laki-laki itu kan biasanya Harwanta. Harta, wanita, dan tahta. Sudah berhasil diraih beliau. Begitu ya? Iya. Jadi sekarang saatnya mengabdi untuk masyarakat begitu ya. Iya. Wah, Apalagi yang dicari kalau tidak pengabdian. betul, baik. Nanti boleh cerita sama beliau kira-kira apa yang dialami Bapak dan Ibu selaku pelaku UMKM di sini ya. Kemudian yang ada di sebelah beliau, ini satu-satunya perempuan narasumber kita dan saya senangnya semangat beliau luar biasa, hebat. Selain sebagai tokoh masyarakat, beliau anggota Dewan DPRD Kabupaten Bantul, ada Ibu Suratun SH. Assalamualaikum. Bu Atun. Assalamualaikum Bu Atun. Assalamualaikum. Sebagai tokoh masyarakat sekaligus wakil rakyat, Ya. namanya juga sesuai. Oh, sesuai sekali ya? Atun, Kenapa bisa begitu? aktif menuntun. Oke, masuk ya. Nggak perlu dicatat Bu, ini nggak keluar di ujian. Bu, ya. Dari singkatan tadi nggak usah dicatat, tapi memang itu yang terjadi. Iya. Nah, supaya pengen dituntun seperti apa, mau maju UKM-nya seperti apa, nanti bisa cerita sama Ibu Atun. Iya. Nah, di sebelah beliau, ini kalau praktisinya kita tidak hadirkan, kayaknya nggak relevan gitu Dan ya. kurang lengkap. Betul. Untuk itu sebagai pelaku usaha dan siap nanti sharing mengenai bagaimana mengembangkan usahanya, ada Mas Didi Kurniawan. Ya. Terima kasih Mas Didi, sudah rawuh, matur nuwun. Monggo boleh disapa teman-teman UMKM-nya yang ada di sini. Selamat pagi. Salam semangat untuk bangkit. Ini Mas, pas namanya juga. Oh, sesuai juga. Iya, memberi pemahaman, pengetahuan kan didik. Didik. Kalau diem nggak ngapain-ngapain nggak didik. Oh, Duduk, dodok. Oh iya. Dodok toh. Iya, duduk dan dodok tuh nggak ngapain-ngapain. Kalau Oke. didik ini luar biasa. Oke, baik ya. Jadi bisa sharing, bisa mendidik, bisa Betul. memberi ilmu begitu ya. Nah. Baik. Nah, hari ini selain keempat narasumber nanti akan memberikan banyak pencerahan informasi terkait dengan si Bakul dan apa saja program-program dari dinas ataupun dari DPRD. Kita juga kepengen dengerin cerita dari Bapak dan Ibu ya. Iya, ini pengen tahu lebih banyak dan Iya. mengenal potensi yang ada di sini. Mungkin ada yang mewakili. Monggo silakan. Ibu dulu biasanya, lady first ya. Oh, ladies first. Ya, karena ini kubunya kebetulan kok kanan kiri Bapak dan Ibu jadi harus Agak imbang imbang, ya. ini jarang loh Pak, di tempat lain tuh mayoritas ibu-ibu. Iya. Ternyata Mak-mak biasanya ya. mak biasanya. Karena memang di dunia ini mayoritas mak sih Fit, ya. Kok iso? Ya untuk kaget aja, mak gagik ya kan. Oh iya. Makanan enak, mak nyus loh. Oh Mak terus ya kan. iya. Tahu-tahu kok ada mak betunduk. Mak betunduk, mak semua. Iya. Ya, monggo mak. Ibu ada yang mewakili? Monggo. Ya. Ya, muternya agak ke sana Bu, Gunung Cilik sana Bu, muter. Baik, Ibu nanti boleh bercerita tentang usahanya ataupun Ibu nanti ingin nanya nih, kira-kira Sarasehan Si Bakul dalam rangka apa ya? Datang ke Gunung Cilik, kemudian apa nanti sumbangsinya kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk kemajuan usahanya. Betul, dan kita ingatkan juga bahwa kalau misalnya nanti kita ada di 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, Bapak dan Ibu langsung, wah iya saya mau pengen gabung di Si Bakul. Ada teman-teman di belakang dari Dinas Koperasi yang siap nanti akan membantu pendaftaran secara gratis ya. Oke baik,
Selamat pagi Bu, dengan siapa? Selamat pagi Mbak, dengan saya Bu Supriyanti. Ya, Ya. monggo Bu Supriyanti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Harwanto, yang terhormat Ibu Suraton, yang terhormat Bapak Wisnu, Pak Wisnu. Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Koperasi, Kewirausahaan. nggih. Yeah. Dan narasumber kita dari UMKM Banjarjo 1 yaitu Yeah. Pak Didi, Yeah. nggih. Dan juga Mbak dan Mas yang Yeah. kami hormati. Mas tumben, Mas loh. Supaya lebih mudah. Mergo kita penggilo dikira Mas. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dari perwakilan UMKM dari CEME, nggih, terkenalnya adalah CEME. Ini kami dari ibu-ibu itu mempunyai usaha makanan kuliner yang terdiri dari jamu, aneka makanan ringan, dan itu semua bahannya adalah dari bahan alami yang terdapat di Sekitar. saja, gitu. nggih. Iya. Peniku, nggih. Oke. Yang mungkin yang paling atas itu adalah jamu kunir asem Ya. sama beras kencur, nggih. Oke. Iya. Ini, Nggih, leres. Fir. Nggih. Niki napa niki? Kalau yang itu salad. Hmm. Itu udah agak kekinian sedikit. Iya. nggih. Tapi memang butuh inovasi Bu, ya kan? Iya. Iya. Oke, ini produknya. Nggih. Mbok Poni yang mana Mbok Poni? Mbak Poni yang itu. Oh, iya. Mbok Poni, oh iya. 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 itu. Yang membuat adalah Mbak Poni. Oh, ngaten. Iya. Jadi kelompok ya Bu ya? Iya. Baik, sejauh ini usahanya seperti apa Bu? Dipasarkannya hanya di sekitar sini atau gimana? Sementara ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali diundang dalam acara Sarasehan Sibakul, Ya. walaupun dalam waktu berangkat masih bingung Sibakul itu apa ya? Tapi setelah produk berarti kan dodol karena bakul kan dodol kalau di sini. Iya. Ini Logikanya jualan. begitu. Iya, Nah, oke, mungkin pemasarannya kalau sampai tahap ini baru lokalan. Jadi belum baru bisa. lokal. Permasalahan kami di sini adalah bagaimana memasarkan agar lebih luas lagi kayak Oke, gitu. oke. Soalnya kami emang IT itu masih tahap WA mungkin nggih. Iya. Cuma story kayak gitu, belum bisa mengenjamah aplikasi-aplikasi bagaimana masuk aplikasi gitu. kayak gini. Ya, itu ya, belum ya. bisa. Mungkin Oke, itu oke. kedepannya minta dilatih untuk memasarkan lebih luas lagi. Yang pertama. Ya. Yang kedua karena ini adalah produk-produk tradisional, Iya. diantaranya alatnya mungkin juga tradisional. Oke. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Oke, Nggih, prosesnya lama. Iya, prosesnya lama. Iya. Misalnya tadi ada juga getok nggih. Getok Iya. itu kan ditumbuk. Mungkin ada alat yang kami belum tahu yang lebih modern, mungkin yang lebih cepat misalnya dadok-dadok kayak gitu kan bisa membutuhkan setengah jam. Nah, Iya. ada alat lain yang bisa 10 menit 10 menit selesai atau gitu 5 ya. menit. Nah, kayak gitu Oh, nggih. oke, baik. Ya, Nggih, ya. seperti itu. Siap. Terima kasih Ibu Supriyanti sebagai perwakilan dari tadi apa Bu? Dari- CEME. Iya. CEME UMKM itu sih- CEME. CEME itu istilah keren dari Banjarharjo 1. Oh. Banjarharjo 1 itu kerennya adalah CEME kayak gitu. Oh, ya. Siap. Nggih, Oke, matur baik. suwun. Terima kasih Bu Nggih, Supriyanti. terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Nih, jamu desa loh. Iya nih. Mbok Poni. Spesialis. Oke, Iya, baik. ini. Next, monggo dari Bapak mungkin ada yang ingin menyuarakan produknya atau mau bertanya terkait dengan Sibakul. Monggo, silakan dengan siapa, Pak? Dengan Mas Angling Indra Pangestu. Oke, saya panggilnya Mas Indra aja ya. Boleh. Boleh. Monggo, Monggo, Indra. Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat kepada Bapak Harwanto, Ibu Surotun, Bapak Wisnu, dan Pak Didi, serta Mbak dan Mas Mas. yang ganteng. Mas yang ganteng. Saya akan bercerita sedikit tentang produk celana kolor. Oh, ini Nah, produknya itu yang ada di celana sebelah kolor. sana, itu ada Belakang ini. produk, Oke. itu ada produk kami, Iya. produk celana itu. kolor. Ya. Sampelnya ada 5 dan ada 3 varian atau variasi. Oke, baik. Nah, 3 itu yang pertama itu adalah celana olahraga,
kemudian yang kedua itu celana cingkrang, dan yang ketiga adalah celana yang lebih panjang. Oke. Nah, itu produk dari kami. Sudah lama Mas ini menggeluti usahanya? Untuk usaha celana ini adalah usaha keluarga, jadi turun-temurun sudah ya? dari bapak saya itu memulai usaha sejak tahun 2000-an, 2001, 2002. Oke. Itu mulai datang ke sini dan membuat celana kolor. Dan sudah dipasarkan di beberapa pasar tradisional. Oh gitu, sampai ke kota juga? Sampai ke DIY provinsi? Kalau DIY belum, jadi ada di pasarnya Pasar Piungan, gitu. kemudian sebatas Gunung Kidul dan Bantul. Untuk penjualan online sudah dilakukan belum? Nah, untuk penjualan online itu karena keterbatasan alat, kemudian keterbatasan sumber dari bahan itu sendiri. Karena kalau online itu kan harus ada stok seperti itu. Jadi kami untuk online belum, jadi sebatas pemasaran offline. Jadi ke pasar-pasar. Oh gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Tapi pengen juga punya rencana untuk memasarkan secara online karena pasar online sangat luas. Iya, betul. Tidak bisa mencakup seluruh Indonesia juga. Beda dengan offline yang kami sehari-harinya ke pasar-pasar tradisional di Piungan, kemudian ke Gunung Kidul, kemudian Bantul, walaupun di kota juga belum. Ya. Jadi seperti Mas, itu. memang kapasitas produksinya berapa ini? Untuk kapasitas produksi sehari, karena tidak ada karyawan dan mesin kami masih kecil manual, seperti itu, jadi produksinya sebatas sekitar 15-20. Itu sudah maksimal, itu ya itu harus sudah. Tapi per hari produksi ya? Per hari produksi. Oke, harapannya ke depan seperti apa? Selain bisa harapannya ke depan bisa memproduksi lebih banyak lagi per harinya, karena kami tahu bahwa di sektor celana seperti ini harapannya nanti bisa menarik teman-teman sekitar untuk bisa bekerja sama dan jadi pemberdayaan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, terutama kapasitas dari mesin-mesinnya. Ketika mesin-mesin kami itu di-upgrade, otomatis nanti produksi itu semakin banyak dan membutuhkan karyawan-karyawan dan bisa menyerap tenaga-tenaga yang ada di sekitar. Baik, seperti itu. kira-kira nanti ada nggak ya pelatihannya, bantuannya gitu ya? Mas, ini kan biasanya dalam produksi konveksi tidak ada barang yang tersisa. Misalnya kain perca pun masih bisa digunakan. Betul. Kalau Mas Indra manfaatkan apa? Nah, kalau untuk kain perca sendiri itu dimanfaatkan sebatas untuk menghidupkan api kalau di rumah. Seperti itu. Jadi belum ada untuk sumbu itu. Apa ya? Kalau di sini bahasanya itu urup-urup karena belum ada untuk memanfaatkan kain perca lebih lanjutnya itu kan belum. Misalnya untuk celemek, untuk keset. Ya, itu belum seperti itu. Pengen nggak ada pelatihan-pelatihan seperti itu supaya tidak terbuang? Pengen sekali, itu bisa memberdayakan dari teman-teman dan ibu-ibu juga nanti. Ibu-ibu sudah ada yang kepengen daftar jadi karyawan. Bisa. Pilihannya kok kolor kenapa sih Mas? Karena pertama itu cepat dibuatnya dan simple. Cepat melorotnya juga. Cepat melorot dan bapak-bapak pasti di rumah memakai celana kolor, kayak gitu. Iya. Artinya kan sebelum kita memproduksi kan harus tahu market. Betul. Konsumennya jelas gitu. Iya, Mas Indra luar biasa. Oke, baik Mas Indra, terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti terjawab ya. Amin, terima kasih. Baik, itu tadi Mas Indra dari Bu Supriyanti. Masih ada lagi kah? Kita habiskan di awal nih. Sebelum nanti kita jawab semuanya bersama dengan 4 narasumber. Ada lagi Bu? Monggo Bu. Bapak masih ada lagi Pak? Oh masih ada lagi, monggo silakan. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Sumiran saking Ceme Banjarjo 1 niki Ceme Putra. Terus Ceme Putra niku rinine sing damel jeneng Ceme mbah-mbah kula. Niku napa to Pak? Dusun Ceme ngoten riyen. Mulai tahun sekitar 70-an diganti Banjarharjo 1. Ngoten niku critanipun. Salajengipun dateng para bapak sapa ibu narasumber wonten ing enjang menika ingkang kita hormati.
wonten ing mriki kula selaku usaha tambir, Pak. Tambir atas kerajinan bambu. Kerajinan bambu. Iya. Wah, Pak, itu laku mahal loh, Pak, di luar negeri, Pak. Nggih, tampah ngoten niku. Nggih. Tampah tambir kalau menika usaha kula. Nggih. Wonten ing mriki kula menika menawi bahan pokok padosipun saking Gunung Kidul. Oh, ngaten. Daerah Pathuk, Pak. Di sekitar sini mboten wonten? Wonten tapi kekurangan jagake iki kurang. Oh iya. Kula bahan pokok saking daerah Gunung Kidul. Nggih. Wonten ing mriku kula ndamel kerajinan bambu menika saking warisan nenek moyang. Dados kula ingkang nglajengaken. Sak lajengipun wonten ing mriki menawi produksi niku kula gampil sebab kula kathahipun produksi tambir dados mboten kerajinan ingkang antik mboten. Sing gampang kados tambir, irik kalon niku. Lah ing mriki ingkang dados kendalanipun sepindah menika pemasaran. Nggih. Sebab kula ugi sampun termasuk umuripun mondho tuwa, nek menawi online mboten saged. Putrane? Putrane setunggal. Ning YouTube-an tesih seneng nggih, Pak nggih. Mboten. Kula nika nek menawi ngangge HP mau ngebel WA pun mboten saged. Mau ngebel, pokoke ngebel ngoten niku. Oh, nelpon. Nika kula. Sebatas telepon. Ya. Kula pemasaranipun menika dateng Surabaya. Wah, malah sak wulan sepindah. Oh, sudah ada pelanggan tetap. Sudah ada pelanggan di pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur. Oh. Mulai Covid Corona menika pemasaranipun ingkang riyinipun menawi ten Surabaya menika mbeta 10. Mulai Corona mbetane 4 atau 5. Separo. 10 biji, Pak. Upaminipun ngoten niku. Dados riyen niku upami mbeta 1000 sakniki mbetane namung 500. Lah wonten kendala pemasaran nika sak sampunipun Corona menika pulih nika kula taksih angel. Nggih. Dados senajan nika wonten langganan niku rika nggih nyebut sebab sakniki kalah kalian online. Iya. Siap. Ingkang sepindah niku masalah pemasaran. Ya. Ingkang kaping kalihipun wonten ing dusun kula menika menawi musimipun udan luwih angel malih. Kadang-kadang diutang kewe sing kon ngutang ora gelem. Niku produk kerajinan bambu. Menawi musimipun panas tawi kemarau niku mungkin radi mondho payu. Lancar menawi musimipun sampun udan menika mondho angel. Nah, ingkang dados kendala kula menika malah masalah pemasaran. Nggih. Kula gadhahi panuwun dhateng para bapak narasumber menika dos pundi sak mangke sagedipun pemasaran menika lancar. Nggih. Kendala ingkang nomor kalih menika masalah permodalan. Nggih. Kula damelipun modal menika namung modal menika. Terus modal duding kalih kepercayaan. Nate riyen kula tumbas mesin irat niku ten pengasih ternyata nek dibandingke kalih kula misalnya kongkon uang niku hasilnya luwih murah nek kongkon uang. Kula coba niku ngangge BBM bensin 1 liter menika kangge irat namung asal 6 bumbung batang, 6 batang. Oh, ngaten. Kula nate kula coba 1 bulan. Mongko kula nek istilah akon uang sehari cuman 40.000 sampai 50.000 sehari. Nggih. Dapatnya 40 batang. Oh. Lah nek 1 liter cuman dapat 5 batang. Kalau mau 40 batang kan 8 liter. Nggih, leres. Niku. Dados kula sampun nyoba menika dados tesih wonten kendalanipun masalah menika. Oh, nggih. Katen munggah panuwun kula mewakili saking warga Banjarjo mbok bilih mangke para bapak lan ibu saged madosaken pemasaran. Kita aturaken matur nuwun. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Iya.
beragam sekali ya, dari mulai Iya, kuliner, ada clothing, kemudian ada tampil. Konveksi. Iya, ada konveksi. Baik, nanti akan kita jawab satu persatu yang pasti, karena ini sudah terangkum semua, jadi artinya kita sudah tahu nih ya, oh di lapangan seperti ini. Oke, Nanti informasi apa yang diberikan oleh para narasumber, kita akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Pastikan tetap bersama kami dalam Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Masih dalam suasana kehangatan Ya. Si Bakul ini. Betul, dan Biasa. kita juga kepengen semangatnya ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kita yel-yel dulu yang Oke, seru ya. Vira. Yang UMKM-nya pengen naik kelas, UMKM yang hebat di Jogja yang istimewa. Siap ya? Iya. Oke, UMKM, Naik kelas. UMKM, Hebat. Jogja. Istimewa. Baik. Nah, kalau sudah begini kan makin semangat nih. Nanti kita pengen tahu, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan gitu ya. Ini Iya. loh, ternyata pemasaran masih jadi kendala, permodalan masih jadi kendala. Kepengennya ke alat modern, tapi ternyata kalau memberdayakan masyarakat ternyata lebih murah. Lebih murah. Baik, Pak Harwanto, kami minta untuk apresiasinya kepada mereka. Seperti apa Bapak melihatnya dengan kondisi yang ada di masyarakat? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi sesungguhnya juga dialami oleh yang lain. Ya, ya. Memang pada umumnya kita problemnya di seputar itu. Ya. Tentang pemasaran, tentang inovasi produk, tentang permodalan dan seterusnya gitu. Tetapi sebetulnya pemerintah daerah DIY melalui teman-teman di Dinas Koperasi UMKM, di Perindako, di Perinda, kemudian di berbagai instansi yang lain sudah menunjukkan komitmen kita dari pemerintah daerah untuk mensupport, mendukung pengembangan UMKM ini. Ini selaras juga dengan kebijakan kami di Pemda DIY bersama dengan legislatif. Kita sudah membuat peraturan daerah tentang perlindungan usaha kecil menengah dan industri kreatif gitu. Oke. Jadi semua industri kecil kita ini sudah kita lindungi dalam peraturan daerah. Nah, di Perda itulah kita sudah menunjukkan komitmen kita, pemerintah daerah ini, untuk bagaimana melindungi, mengembangkan usaha kecil kita. Nah, termasuk apa yang disampaikan dari Bapak tadi, sebetulnya sudah ada upaya-upaya. Nah, makanya
kenapa kita perlu sosialisasikan, kembangkan si bakul ini, supaya Bapak Ibu warga masyarakat Yogyakarta yang ingin mengembangkan usaha kecil ini terangkum di dalam komunitas si bakul tadi, sehingga bisa saling memberi informasi, dapat informasi yang sesungguhnya selama ini sudah ada gitu. Misalnya contoh pemasaran online, Pak. Sebetulnya pemerintah DIY sudah mulai menggalakkan juga untuk pendidikan, pelatihan, marketing online gitu. Meskipun itu dilakukan juga oleh Dinas Pemuda Olahraga. Teman-teman generasi muda itu kita dilatih selama 1-2 minggu, kemudian setelah selesai diberi laptop untuk mengembangkan bisnis online tadi. Artinya ini sebuah peluang. Gitu. Mungkin Bapak Ibu belum tahu. Gitu. Nah, mungkin komunitas CME yang tadi sudah terdiri dari banyak masyarakat yang mengembang usaha kecil, sebenarnya punya banyak peluang. Satu, nanti bisa membangun sebuah jejaring pemasaran online tadi. Bapak Ibu tidak harus melakukan sendiri seperti Bapak tadi. Sudah, ya memang kita ya sama-sama kolonial itu kan memang beda dengan milenial. Ya kita pasrahkan yang muda-muda. Nanti yang muda-muda dilatih untuk pemasaran online. Nanti dibantu laptop. Nah kemudian kalau di rumah di kawasan CME itu kok internetnya susah, internetnya sulit, sinyalnya sulit. Nah di Jogja di Pemda DIY juga ada program pengembangan internet UMKM. Sebuah dusun yang memang banyak UMKM-nya, nanti dibantu dengan pemasangan internet di situ oleh Pemda DIY. Nah kemudian di sisi lain dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas, kuantitas gitu. Nah tadi disampaikan kita UMKM ingin naik kelas, ya pasti kita harus punya, bagi yang produk-produk makanan punya PIRT gitu. Iya betul-betul, izin ya Pak ya, izin. Izin, karena memang sekarang orang mau membeli makan kan harus aman gitu ya. Nah salah satu untuk menjamin aman itu adalah izin. Nah kalau belum ada, Pemda DIY juga melatih, ada pelatihan untuk pengurusan izin industri rumah tangga ini. Kemudian kalau Bapak Ibu punya produk-produk yang inovasi, yang perlu dilindungi secara hak paten, hak kekayaan intelektual, kita di Pemda DIY juga ada pelatihan untuk mengurus hak kekayaan intelektual, hak paten. Bahkan dari teman-teman Perindakop ini, Dinas Koperasi ini membantu untuk mengurus hak kekayaan intelektual gratis. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk kok jangan sampai ditiru oleh orang lain gitu. Dipatenkan dulu. Dipatenkan supaya nanti kalau ada orang yang mau meniru harus izin, harus bayar royalti sehingga punya produk yang seperti itu. Jadi apa yang telah disampaikan tadi banyak yang sudah dalam radar pemerintah daerah DIY ini dan juga sudah dikolek secara baik dan sudah ditindaklanjuti dengan berbagai program yang ada, termasuk misalnya untuk memberikan peluang kepada UMKM kita ini, Pemda DIY dalam pengadaan barang-barang pemerintahan ini ada juga Sibila namanya. Jadi yang sudah masuk si bakul itu nanti kalau mau menawarkan snack-snacknya untuk jadi untuk rapat dinas Pak Suharwanto rapat sama rekan-rekan, Bu Suratun rapat sama rekan-rekan, belinya sama beliau-beliau ini gitu ya. Melalui program Sibila. Sibila tadi. Artinya memberi ruang kepada seluruh UMKM DIY untuk bisa mengembangkan diri. Nah, sekarang memang perlu ketersambungan tadi, konektivitas tadi. Kalau itu perlu pengembangan online, ada programnya. Kalau ingin mengembangkan untuk kualitas produknya juga ada upaya-upaya dari Pemda untuk itu. Nah sekarang memang nanti perlu lebih jauh diidentifikasi problem-problem yang bisa disatukan gitu. Masyarakat CME itu apa wae jadi masalah. Nah, nanti kemudian digalang bareng-bareng. Saya kira sudah banyak upaya dilakukan dan semua sudah ada programnya.
Tinggal bagaimana menyambungkan itu semua. Ya, tinggal bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah ya. Nah, dengan adanya forum ini kan jadi masyarakat tahu, oh ada program itu toh. Jadi nanti bisa di apa ya istilahnya, kan beliau sudah menyampaikan ya, nanti Bapak Ibu boleh nanya lebih lanjut. Iya, untuk pengurusan izin ya PIRT nanti dibantu, sampai sertifikasi halal aja dibantu Pak Arwanto. Ya, ada programnya untuk sertifikasi halal itu. Nah, keuntungan-keuntungan lainnya dan bagaimana cara bergabung mungkin Pak Wisnu bisa. Betul, tadi sudah disinggung mengenai Sibakul Pak. Jadi mungkin ada beberapa bagian Bapak dan Ibu yang belum tahu sama sekali dengan Sibakul. Apa sebenarnya? Taunya bakulan jualan gitu loh Pak. Makasih Mbak Fira. Jadi Bapak Ibu sudah kagungan HP sedanten nggih? No? Berarti di rumah di wilayah Bantul Timur ini sudah minimal sudah terjangkau, meskipun tadi Pak Arwanto sudah mengandikan masih ada titik-titik blank spot Pak Arwanto ya. Jadi memang di kelurahan di seluruh DIY ini memang sudah terjangkau internet di seluruh kantor kelurahan, tapi tingkat keterjangkauannya memang masih perlu ditingkatkan, terutama pada sentra-sentra UMKM. Sebenarnya meskipun ini di pinggir hutan, di lokasi ini, tapi kan wilayah ini eksotik ya kan. Di sini banyak titik-titik sentra wisata yang sebenarnya bisa digunakan sebagai titik pemasaran produk-produk UMKM. Karena sentra wisata dan produk UKM itu hidupnya berdampingan. Gitu, kalau dolan ke Mbecici, ke Pintu Langit, ke Ndah Romo, ke mana ke saya nggak sebut yang besar-besar di Patok itu, tapi saya lihat di wilayah sejak dari Mangunan sampai ke sini itu titik-titik wisata yang menjual potensi hutan ini kemudian banyak tumbuh-tumbuh pos UMKM di situ. Nah, ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi lihat produk-produknya Bapak Ibu ini dari jamu, kemudian ada yang sudah modern salad, ya. Yang salad ini, kemudian dari celana kolor. Ini memang saya melihat berarti Bapak Ibu ini jangkauan pemasarannya sudah bagus. Jadi yang baik yang di sekitar sini banyak titik-titik wisata. Yang celana kolor, saya jualnya sampai ke Piyungan ya Mas, sampai ke Mogiri lah, ini mereka sudah punya pelanggan tetap. Apalagi yang kerajinan bambu ini, meskipun bapaknya tadi sepuh, tapi ternyata pasarnya sampai ke Surabaya tadi Pak. Sampai ke Surabaya. Cuman saat pandemi kemarin, karena tema ini pandemi kan, kita menyadari yang di Jogja ini selain makanan yang kerap sama fashion ini kemarin banyak terhantam, lesu ini kan, dan banyak yang pengusaha yang beralih dari fashion craft itu ke food, ke kuliner. Nah, ini menjadi catatan. Kemudian solusinya seperti apa? Tadi Bapak Ibu mengandikan, Bu, pemasarannya mohon dibantu. Makanya kita mengadakan Sarasehan Sibakul di sini, pengen mensosialisasikan Sibakul itu apa? Sibakul itu sistem yang akan membantu pendataan dan pemasaran produk-produk Bapak Ibu semua. Jadi itu istilah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti iseng di rumah atau sekarang membawa HP, buka di Google, ketik Sibakul Jogja, .jogjaprof.go.id. Di situ nanti silahkan mendaftar. Yang didaftarkan apa? Usaha Bapak Ibu semua. Jadi mendaftar di Sibakul Jogja, .jogjaprof.go.id. Ini bisa dilakukan dimanapun, asal ada internetnya. Itu. Kalaupun bingung daftar Sibakul, buka YouTube aja bisa. Cara daftar Sibakul itu ada tutorialnya. Syaratnya apa? Punya usaha yang pertama itu. Kalau pengangguran nggak bisa daftar karena masih bingung nggak punya usaha. Produknya. Nggak ada jualan apa. Harus punya produk. Kemudian KTP-nya KTP DIY. Itu saya tidak harus KTP Delingo atau mana, enggak. Yang penting DIY ya. DIY, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo di sini sekarang Rawuh aja bisa daftar di sini, itu kan. Kemudian punya email, kemudian punya nomor WA.
Itu silakan mendaftar, di situ akan dipandu. Itu. Kalau masih bingung, nanti males di sini nanti daftar, di belakang pojok sana itu ada petugas dari Dinas Koperasi, Mas Panca sama Mas Anto nanti akan bisa membantu pendaftaran si bakul Bapak Ibu. Langsung di tempat setelah acara ini nanti. Oke. Nggih. Setelah daftar, nanti kan ada tutorialnya, usahanya dimulai kapan, modalnya berapa, kemudian familiar dengan gadget atau tidak, kapasitasnya berapa, lah itu nanti terus punya sertifikat apa saja itu nanti akan ketahui. Kalau sudah daftar, Bapak Ibu nanti bisa ikut program Market Hub. Apa itu Market Hub? Market Hub itu kita membantu pemasaran produk Bapak Ibu. Tidak sekedar data, kita membantu pemasaran produk Bapak Ibu lewat online. Berarti sudah menjawab sebagian pertanyaan beliau ya? Iya, jadi termasuk foto produknya ada di situ. Syaratnya harus punya foto produk. Oh, ini kuning rasemnya sama beras kencurnya difoto dulu. Harus punya deskripsi produk. Oke. Deskripsi produk itu apa? Telling story tadi. Oh, misalnya ini Pak, dibuat dari ramuan alami, dari bahan gitu ya? Iya, betul. Oh, celana kolor ini membutuhkan tangan-tangan, dikerjakan oleh tangan-tangan pemuda kreatif dari Dusun Cimen. Pokoknya ada ceritanya gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi, mengapa butuh telling story? Ini akan membedakan produk Bapak Ibu, daya saingnya itu berbeda antara satu dengan daerah yang lain. Katakanlah jamu. Hampir semua kecamatan di Bantul itu produknya ada jamunya. Ada herbalnya. Harus kunir asem untuk ini, Cimen ini apa sebenarnya? Yang membedakan, oh di Cimen ini menggunakan sumber air bengkung atau apa istilahnya, Bu. Raketan saya diambil dari kebun sendiri. Diambil gitu ya? Itu mengandung cita rasa apalah itu nanti. Oh ini ditambahi empon-empon zaman, wah rodo sing aneh-aneh gitu kan. Nah itu silakan saja untuk kemudian konsumen itu kemudian penasaran. Itu mengapa perlu telling story. Yang ketiga, foto, deskripsi produk adalah yang ketiga adalah harga. Nah, nanti kalau lolos kurasi, nanti Bapak Ibu seandainya produknya ini laku, ongkos kirimnya pemerintah daerah yang akan menggratiskan. Wah, free ongkir ya? Iya, free ongkir. Jadi kalau saya mau beli jamu tempatnya Mbak Poni ini ya, ternyata jamunya harganya 5.000, saya mau beli 25.000, ongkirnya 50.000 sampai rumah saya nggak jadi beli. Lah kan lebih mahal ongkirnya. Tapi ini mau dibiayain loh sama pemerintah saya. Jadi berkat support Pak Arwanto dan teman-teman di Dewan, kita itu punya alokasi 2,5 miliar Ibu. Untuk gratis ongkir? Untuk gratis ongkir ini, jadi mohon dimanfaatkan. Jadi nanti benar-benar daftar di Sibakul, ikut Market Hub, karena setelah ikut Market Hub, nanti Bapak Ibu itu kita ikutkan ekosistem yang hijau-hijau itu. Maksudnya Grab, gimana? Gojek, kemudian Jogja kita, dan terakhir kantor pos. Yang kantor pos ini plusnya apa? Dia bisa mengirim produk-produk Bapak Ibu ke seluruh wilayah Indonesia. Wow, gratis juga Pak? Gratis ongkir, ya. Misalnya tadi Tambir, bisa. Sampai Sidoarjo gratis. Jadi Bapak Ibu kalau ngirim ke Surabaya lewat pos nanti, kalau udah gabung Sibakul dulu tapi udah lolos Market Hub, lolos kurasi, Bapak Ibu tinggal rawuh datang ke kantor pos. Saya bisa ikut ongkir enggak? Akan dicek KTP-nya, NIK-nya. Oh, kalau NIK-nya nanti lolos, berarti silahkan mau ngirim pasti itu. Pasti akan di petugas pos sudah tahu, sudah kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, dan mereka punya komitmen untuk membantu pengiriman produk-produk UMKM ke seluruh wilayah Indonesia. Baik, datanya PT Pos sudah punya gitu ya? Di bulan Juni ini kemarin sudah 34 provinsi ini pengiriman merata semua. Ada sampai Papua Barat, Papua, sampai di catatan kami sudah 34 provinsi. Cuma transaksi yang di Union Sewu, yang di Jogja lantai 2 Bantul ini masuk di Jogja lantai 2 ini yang atas ini belum kenceng. Lah makanya Bapak Ibu lihat produknya sudah bagus-bagus, silakan nanti gabung di Sibakul. Ikut Market Hub, syukur-syukur sudah punya foto produknya, karena banyak yang UMKM dari 5.000 itu yang lolos hanya 2,5. Hanya separuhnya. Karena apa Pak? Karena sebagian besar literasi foto produknya tidak bagus. Oh gitu. Contoh jualan wortel sayur.
yang difoto bukan wortelnya tapi rombongnya. Nah ini kemudian Saya pembeli bingung ini gampang Pak, kayak ini ku mang milih rombong apa jual? ini jualan sayur, lah sayurnya mana? Ini ku mang nonton fotonya mang milih piyambak, itu tidak akan lolos. Jadi kita jualannya per jenis produk ya kunir asem ya. Foto kunir asemnya seperti apa? Di samping tadi yang sudah disampaikan Pak Arwanto, kita juga support penanganan kami dari hulu sampai ke hilir, dari produksi, kelembagaannya. Kelembagaan kalau belum NIB ya nanti kita bantu pendaftaran NIB-nya. Kalau belum punya PIRT ya nanti dibantu. Bisa mendaftar PIRT-nya. Kalau belum punya halal kita bantu pendaftaran halalnya. Nah, itu dia. Itu. Jadi support. Kalau modal tentunya kita sambungkan dengan perbankan. Nah, kalau nyambungkan dengan perbankan pasti ditanyai. Sudah visible atau bankable? Nah, bankable-nya seperti apa? Sudah ada catatan keuangan tertulis atau belum? Nah, itu nanti catatan keuangan bisnisnya itu tercatat rapi atau tidak. Nah, itu masih jadi satu sama pengeluaran harian atau tidak gitu ya Pak ya? Kalau uangnya itu masih jadi satu dengan duit jagong, uleman itu masih biasanya agak betul Pak. Gitu. Berarti ini butuh pelatihan administrasi iya, ada juga pelatihan keuangan ada ya? Ada. Bahkan pihak ketiga yang kemudian ada mungkin warungku, apa yang dompet digital itu bisa kita kemudian membantu ini loh pakai aplikasi saja Kabupaten. Biar kemudian perbankan itu tahu sebenarnya bisnis Bapak Ibu itu jalan atau tidak. Karena ada keuangannya, itu iya nanti dari biaya produksinya dijual, kemudian keuntungannya berapa, itu akan terlihat. Jadi visibilitas dan bankabilitas atas usaha ini kemudian bisa berjalan sehingga ketika minta butuh modal bisa disalurkan. Karena sekarang skim-skim kredit murah, kredit dengan bunga ringan, bahkan tanpa agunan pun ada. Itu bahkan BPD, BRI, bank-bank himbara itu banyak sekali skim-skim yang menawarkan ke kami. Tinggal nanti Bapak Ibu milih yang mana. Nah, itu nanti. Menang milih nanti ya. Iya. Syaratnya satu, daftar dulu di Sibakul. Karena daftarnya gratis. Kadang-kadang kan gini Pak, mau nanti kan duit lagi. Enggak ya Pak ya, gratis ya. Termasuk kalau ikut pelatihan-pelatihannya gratis semua. Baik. Jadi kalau misalnya penasaran nanti setelah selesai acara ini bisa mengunjungi teman-teman dari Dinas Koperasi ya buat yang di pojok sana itu nanti Mas Panca sama Mas Anto. Mas Pancanya di sana Pak. Oh di sana ya? Oh di sana ya, saya salah lihat tadi. Oh di sana. Tangan Mas Panca. Oh di sana yang baju putih berarti. Iya. Oke, baik. Nanti ya tapi ya selesaikan dulu kita ngobrolnya. Oh yang di sana snack ya ternyata ya. Snacknya Mas Panca juga itu Pak. Baik, nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pendapat dari Bu Atun, karena Bu Atun juga yang langsung turun ke lapangan. Beliau warga Bantul juga dan paham banget. Dan saya juga pengen tanya ke Mas Didi, nanti kira-kira pengembangan usaha yang baik seperti apa melihat karakter dari Bapak dan Ibu pengusaha yang ada di sini. Tapi tentunya setelah yang satu ini ya. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami dalam Sara Sehat Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Ganti bro. Ulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh? Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sih salah lengkap.
kita gabung lagi dalam Sarasehan Si Bakul di sesi terakhir ini, mudah-mudahan terjawab semua apa yang menjadi pertanyaan. Kalaupun tidak, nanti selebihnya kita bisa ngobrol secara offline. Betul. Tadi sudah ada Pak Sarwanto, sudah ada Pak Wisnu. Nah, ini dari pelaku usaha, seorang perempuan juga yang sering terjun ke masyarakat, ketemu dengan pelaku UMKM, bahkan ke pasar-pasar tradisional. Monggo Bu Atun, bagaimana Bu Atun melihat semangat beliau-beliau ini? Terima kasih. Selamat siang semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami mewakili masyarakat sini terima kasih sekali adanya acara pada pagi hari ini. Pagi menjelang siang. Menjelang siang ya. Yang tadi sebelum acara ini tadi sudah banyak pertanyaan dari ibu-ibu ya. Dari pertanyaan dari ibu-ibu, jadi monggo ibu-ibu itu tadi sudah ditarakan untuk mendaftar Si Bakul. Setuju enggak? Setuju enggak? Bapak-bapak juga monggo nanti yang giat usaha monggo mumpung ya. Mumpung ini ada acara seperti ini, karena langka acara seperti ini. Jadi monggo nanti walaupun acara ini nanti sudah ditutup, ya silahkan sama petugas ya untuk mendaftar. Tadi begini, ada pertanyaan gimana Bu kalau usaha kecil ini membentuk suatu kelompok ya untuk meraih sesuatu, yaitu ada pelatihan dan lain-lainnya. Tadi sudah saya jawab bisa ya, monggo ya. Monggo ibu-ibu silahkan nanti membentuk kelompok-kelompok. Kalau bisa itu komunitasnya itu RT-nya ya. Ibu-ibu itu kan sering kumpulan dasawisma dan sebagainya. Ketika ibu-ibu, terutama ibu-ibu juga bapak-bapak, terutama ibu-ibu, ketika nanti ada acara di sini, nanti hasilnya apa ya kita bawa ke kumpulan dasawisma atau RT ya, disampaikan begini-begini, dan mungkin ibu-ibu itu nanti akan tertarik karena banyak hal atau banyak contoh ya. Ketika kami mengadakan pelatihan kayak gini, mengadakan pelatihan masak, pernah ya Ibu pelatihan masak ya, ternyata itu ibu-ibu itu seneng banget ya. Karena non sewu Pak ora koneng mah terus ya, jadi ternyata seneng sehingga banyak permintaan ya, banyak permintaan Bu untuk membuat kue kering dan sebagainya. Tapi ada yang usaha kue kering ya, Mbak siapa sih tadi? Mbak Novita. Tadi kue keringnya saya lihat sudah bagus sekali dan lain-lainnya juga sudah bagus sekali. Monggo nanti kita nanti bisa dilarisin ya Bu? Iya insya Allah. Gitu Siap kan? walaupun seberapa ya. Siap, saya sudah bawa uang tapi sedikit. Sama Bu, itu kue kering saya dompet kering malah. Meripi ini. Ya biar ibu-ibu nanti setelah pelatihan itu ada hasilnya gitu loh. Monggo kalau memang mau kumpulan RT, kemudian dengan audien yang banyak, nanti kalau Pak Haryanto atau saya nanti diundang, kalau memang pas ada waktu insya Allah saya siap. Oke. Jadi di antara pertanyaan ibu-ibu tadi ya, nanti bagaimana cara membentuk kelompok dan sebagainya ya, nanti insya Allah nanti kita bersama-sama. Siap ibu-ibu? Seperti jamune gini ya. Tapi aku kepengen kan ngono arep mimi kok isin aku ya. Pak Arwanto tuh tadi juga kepengen mersane, jane pengen ya tapi nggak apa-apa nanti. Jadi monggo Bapak Ibu semakin semangat ya. Semakin karena di sini itu sekarang itu tidak mengenal corona lagi ya. Harus giat, harus siap ya kan? Siap untuk berkarya. Berkarya daripada kita di rumah terus meneng bae dolanan HP kuwi marake mumet ya kan? Iya, betul itu kalau HP terus jenengan titeni tangi turu HP, awan HP, so HP banget serai puyeng. Nah, kecuali untuk produktif ya Bu ya. Wah iya, kecuali ini tadi ada pelajaran dari sini nanti
kita amalkan, kita sebarluaskan. Bagaimana toh kalau memang kurang jelas, ya kan ada pakarnya. Nih, bisa bertanya. Ya, karena kami ini siap. Kami itu siap untuk menjembatani panjenengan sedaya dalam usaha. Ya tadi ya memang di mana-mana itu ya itu kendalanya kurang modal, ya masar kayak angel ya kan. Itu memang di mana-mana. Tapi tidak ada jeleknya ketika kita itu membuat kue dan sebagainya ya. Ketika ada, saya pernah melatih Mbak itu buat kue basah. Kue basah itu kalau di Nawungan itu kalau sekarang itu kan bukan nasi lagi, dikasih nasi, ya dikasih kue. Kue sekarang ya. Saya sekarang kita latihan di sana, ibu-ibu sudah pinter pada buat kue. Jadi kalau sering beli ke Imogiri itu 30.000, 35.000 sekarang dibuat oleh ibu-ibu PKK. Nanti siapa yang punya gawe, nanti pesan di situ. Wah, ini memberdayakan ini namanya. Ada beberapa tempat. Keren. Jadi monggo, semakin semangat, monggo dikembangkan ya, dikembangkan usahanya. Ya. Jangan jangan pesimis dulu ya. Adanya pelatihan ini sehingga ada manfaatnya panjenengan sedaya. Nanti minta nomor HP-nya untuk keterangan dari Bapak Koperasi dan lain sebagainya. Mungkin begitu Bapak Ibu sedaya, Terima kasih Bu Atun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dinamakan Bu Atun tadi ya. Siap untuk menuntun apa tadi? Aktif menuntun. Ini memang benar, ternyata menuntun benar langsung ke lapangan. Nah, kalau dengan Mas Didi saya pengen nanya nih Mas Didi. Mas Didi nyusun usahanya apa Mas Didi? Selama ini sebagai pelaku usaha? Kerajinan dan mebel. Oh, kerajinan dan mebel. Baik, mungkin bisa share pengalaman kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Cara pengembangan usahanya seperti apa untuk bisa bangkit setelah COVID ini? Ya, baik. Setelah kita beberapa tahun pandemi, tentu aktivitas juga dibatasi, juga produksi juga terbatas, tidak bisa banyak. Itu tentu memukul mental kita sebagai pelaku usaha karena juga kebutuhan untuk menggaji karyawan dan lain-lain tentu itu sangat berat untuk dihadapi. Tapi alhamdulillah untuk tahun-tahun ini sudah dapat kita lewati pandemi tersebut. Tentu kita harus melakukan inovasi lagi. Untuk dulu pemasaran manual, tapi karena pandemi sudah off, tidak bisa kemana-mana, itu kita dituntut untuk bisa online. Mau nggak mau harus online karena pergerakan juga dibatasi. Yang menjadi kendala itu tadi yang pelaku usaha yang sepuh-sepuh, yang mungkin penggunaan gadget pun tidak terlalu bisa, itu sangat jadi kendala ya. Iya, menjadi tapi sebenarnya putra-putrinya kan bisa membantu ya Mas Didi ya, atau seperti apa yang waktu itu Mas Didi lakukan akhirnya? Itu biasanya kita mencari teman. Ya, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita mencari teman yang sekiranya setiap harinya cuma mungkin ngegame atau apa. Kamu bani ngegame gitu. Tolong bantu saya lah ini untuk bisa melakukan pemasaran karena kita sendiri mungkin terbatas pengetahuan. Nah, ada yang bisa menguasai tentang gadget. Kita sharing-sharing akhirnya menjalin kerjasama, tolong di pasar gitu. Gitu. Dan sudah dilakukan berapa kali itu? Itu sudah dilakukan beberapa kali. Hasilnya Mas Di? Gimana? Setelah berkolaborasi dengan teman ini tadi hasilnya seperti apa? Omsetnya meningkat? Alhamdulillah omsetnya bagus. Ya, jangkauannya lebih luas lagi. Jangkauannya lebih luas karena itu tadi yang memasarkan yang sudah
wis ahlinya seneng ya? wis seneng dengan gadget. Jadi mau dibungkus dengan tema apapun, ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, kalau saran untuk Bapak dan Ibu di sini seperti apa, Mas, untuk menuju ke era digital itu tadi? Ya, untuk saran kepada Bapak dan Ibu, kita harapkan jika di era globalisasi ini kita dituntut dengan pemasaran online, kita harapkan kalau putra-putrinya tidak bisa seperti Ibu tadi sudah sampaikan, dibuat kelompok, terus nanti siapa yang menguasai itu di sana ada adminnya gitu, supaya dapat tercover usaha Bapak Ibu yang lain yang mungkin putra-putrinya dalam menggunakan gadget mahir gitu, tapi untuk pemasaran kan juga butuh cara fotonya bagaimana, terus deskripsinya bagaimana gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Didi. Terima kasih Mas Didi untuk motivasinya, saran-sarannya dan sharingnya ya. Oke, nah ini kita masih tinggal punya waktu kurang lebih 4 menit lagi. Pak Harwanto, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, Pak? Ya, yang paling penting adalah bahwa kita semuanya harus bergerak bersama-sama. Oleh karena itu komunikasi satu sama lain penting dilakukan. Dan yang paling mendasar lagi adalah semangat kita. Bapak Ibu sekalian yang ingin maju ini sudah menjadi sebuah energi untuk bisa positif berkembang ke depan. Dan kami dari pemerintahan daerah ini sudah terus untuk mensupport berbagai kebutuhan yang diharapkan, dibutuhkan oleh masyarakat kita ini untuk segera bergerak maju. Tadi sudah ada bebas ongkir, ada pelatihan, ada pembekalan, berbagai macam program sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang manfaatkan itu dengan baik untuk bisa menjadi pemicu berkembangnya usaha Bapak Ibu sekalian. Baik, bangkit setelah COVID ya Pak ya. Iya, artinya dengan membentuk kelompok ini jadi salah satu cara ya Pak, supaya nanti misal bisa mendatangkan pelatihan. Ya, karena pemerintah daerah juga, pemerintah ini membantu warga juga melalui kelompok-kelompok, supaya nanti pembinaannya mudah, terpantau dan bisa berjalan berkesinambungan. Baik ya. Ya. Dan bentuk koperasi juga nggak susah. Sekarang 9 orang aja sudah bisa bentuk koperasi. Betul. Baik Pak Wisnu, masih ada 2 menit terakhir. Ada yang ingin disampaikan Pak Wisnu kepada rekan-rekan di sini? Kami sebagai eksekutif akan terus bersinergi dengan tempatnya Pak Harwanto sebagai legislatif, terutama termasuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap UMKM. Tadi Pak Harwanto di awal sudah menjelaskan tentang Perda Pelindungan Industri Kreatif dan UMKM, dan Perda ini selaras dengan PP 7 2021 tentang pelindungan koperasi dan UMKM yang baru. Nilai-nilai Perda ini masih layak dikembangkan terkait dengan regulasi pemerintah pasca diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan apa yang disampaikan Pak Harwanto, kita siap support penuh untuk UMKM naik kelas dan UMKM semakin berdaya dan semakin maju. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Jadi yang perlu dilakukan adalah ini kita datang ke sini sebenarnya untuk identifikasi ya. Kira-kira ini ada berapa sih pelaku usaha, kemudian juga mengajak Bapak dan Ibu untuk bergabung di Sibakul. Karena ternyata kelebihannya luar biasa banyaknya. Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak pelatihan, yang diinginkan seperti apa nanti bisa dikonsultasikan. Jangan lupa buat daftar karena gratis ya. Kita kepengen pamit, tapi sebelumnya biasanya nih kalau Sibakul di ending, kalau saya sama Om Dibian pasti ada kata-kata dari Pak D. Monggo silakan. Ya, jangan pernah merasa rugi karena sesungguhnya hidup ini adalah keuntungan. Jangan pernah merasa kurang karena sesungguhnya hidup adalah kelebihan. Yakinlah ketika satu pintu rezeki tertutup, Tuhan akan membuka jendela-jendela rezeki yang lain. Wah, luar biasa. Itu tadi sebelum siaran sudah minum jamunya Mbak Foni tadi loh makanya. Jadi celing beliaunya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan banyak informasi, termasuk juga pertanyaan Bapak dan Ibu mengenai pemasaran, mengenai permodalan, mengenai bagaimana izin, semuanya sudah terjawab. Dan next step-nya, mari gabung di Sibakul supaya bisa teridentifikasi dengan baik. Begitu dan ya. kita semua bisa UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Khairu man wadi athara al-mushaffa fil wara man bihi hullat ura kulli abdin mudnibi. Khairu man wadi athara al-mushaffa fil wara man bihi hullat ura kulli abdin mudnibi. Salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Khairu man wadi athara al-mushaffa fil wara man bihi hullat ura kulli abdin mudnibi. Khairu man wadi athara al-mushaffa fil wara man bihi hullat ura kulli abdin mudnibi. Salatu ala nabi wa salamu ala rasul